Halo orang-orang baik, aku baru saja selesai jalan pagi dan terinspirasi untuk membuat video ini. Tiba-tiba tadi terlintas dalam pikiran saat dalam perjalanan bahwa iya ya, ada begitu banyak ketakutan untuk memulai sesuatu atau melangkah bahkan melakukan lompatan besar dalam hidup kita. Karena kalau itu terus dibiarkan, akan banyak terjadi penundaan, bahkan juga sabotase diri, serta membuat goal besar dalam hidup kita tertunda untuk kita dapatkan. Aku akan sharing pengalamanku yang tadi juga sempat terlintas, yang mungkin bisa membantumu untuk mendapatkan perspektif baru agar kamu memiliki keberanian untuk melakukan lompatan dalam hidup kamu. Oke, jadi aku teringat ketika awal-awal berbisnis ya, dan aku berusaha untuk berlatih berbicara di depan umum. Sehingga aku sering berada di sebuah kantor yang setiap Sabtu siang itu ada acara tertentu. Hingga suatu hari aku tiba-tiba mendengar salah satu panitia acara tersebut bilang bahwa pengisi acara 3 hari ke depan itu tiba-tiba nggak bisa untuk hadir. Dan mereka bingung, siapa yang akan menggantikannya? Tiba-tiba aku ada dorongan untuk mengajukan diri. Aku menghampiri mereka dan mengatakan bahwa aku mau untuk mengisi acara tersebut ketika mereka mengizinkan. Aku memperkenalkan diri dan ngobrol sama mereka. Mungkin di awal mereka melihat aku dan bingung, ini siapa ya. Dan akhirnya dengan berbagai pertimbangan, mereka mengizinkan aku untuk menjadi salah satu pembicara 3 hari ke depan. Aku sampai di rumah langsung kegugupan, kegelisahan menyertai diriku. Aku berkata pada diriku, Kiki, kamu tuh ya, kenapa tiba-tiba mengajukan diri, gak kamu pikir terlebih dahulu? Gimana nanti kalau kamu melakukan kesalahan? Gimana kalau presentasimu gak oke? Gimana kalau gak ada seseorang yang suka dengan presentasimu? Gimana kalau nanti kamu dikomentari yang aneh-aneh? Gimana kalau ada banyak sekali pikiran-pikiran liar yang mendominasi pikiranku hingga overthinking. Dan pikiran warasku mengambil alih. Bilang, Kiki, ya udah, nggak usah kamu permasalahkan. Kamu udah mengambil lompatan besar ya, dan nyebur aja sekalian basah. Yang perlu kamu lakukan adalah latihan, latihan, dan latihan. Oke, aku akhirnya berlatih terus-menerus di depan cermin, dimanapun ya, sampai merekam suaraku. Hingga aku pun berada di tempat tersebut Sabtu siang. Aku hafal setiap slide demi slide presentasi karena aku sering sekali melihatnya. Namun ketika akan masuk ke ruangan, tiba-tiba kegelisahan itu menghampiri. Aku takut. Aduh, gimana kalau ini gagal? Gimana kalau aku mulai membuat alasan? Sebaiknya aku izin, mungkin tiba-tiba sakit, atau bahkan ada acara keluarga, kayak waktu sekolah. Tapi kembali lagi, pikiranku yang waras, Kiki, lanjutkan, selesaikan, setelah itu sudah. Kamu gak akan overthinking lagi dan terbebas. Akhirnya, aku pun masuk ke ruangan dan juga mulai melakukan presentasi. Saat itu ada sekitar 20 orang. Tiba-tiba di tengah jalan, laptop dan proyektornya mati. Itu sesuatu di luar kendali. Oke? Dan panitia ngasih kode ke aku, tenang, tenang ya, ini akan kita selesaikan. Aku gugup sejenak, kemudian aku memejamkan mata
pengen banget rasanya menghilang sih. Tapi aku mulai memikirkan, Kiki, ini adalah hal yang kamu udah latih berulang kali, bahkan kamu ketika memejamkan mata sekalipun, kamu bisa melihat dengan jelas ya, kamu bisa menjelaskan apa yang ingin kamu presentasikan hari ini. Dan kedua adalah aku melihat orang-orang yang sudah menyediakan waktu mereka untuk hadir, aku nggak mau mengecewakan mereka. Jadi Kiki, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Nggak usah pikirin hasilnya bagaimana. Yang paling penting, selesaikan. 30 menit ini waktumu, selesaikan dengan semampu kamu, kasih yang terbaik dari diri kamu. Oke, hingga akhirnya selesai acara tersebut, dan aku nggak menyangka banyak sekali tepuk tangan yang membahana, dan aku melihat wajah-wajah gembira. Panitia mendekatiku dan wow, Dokter Kiki keren banget. Aku nggak nyangka. Kayaknya ini bukan yang pertama kali untukmu. Kamu pasti sering ngisi forum-forum seperti ini, bukan? Dan aku bilang, enggak, ini pertama kalinya. Dan mereka pun berterima kasih, serta ketika aku keluar dari ruangan, ada satu orang ya menghampiriku, memegang tanganku dan bilang, Dokter Kiki, terima kasih banyak. Seolah-olah ada yang menuntunku ke tempat ini, dan aku beberapa waktu ini kepikiran sesuatu. Ternyata dari percakapan itu, dari presentasi itu, aku menemukan jawaban. Terima kasih ya dok. Sama-sama Bu. Akhirnya lega ya teman-teman ya, menyelesaikan segala hal yang aku takuti, yang pada akhirnya sesuatu yang aku lakukan secara spontan untuk ya berlatih keberanian, membuat pintu-pintu yang lebih besar dan lebar terbuka. Ada banyak sekali kesempatan untuk jadi pembicara di forum-forum yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi, dan mengantarkanku bertemu dengan orang-orang hebat dan berpengaruh yang memberikan pelajaran-pelajaran indah ke hidupku. Jadi apa pelajaran berharganya teman-teman ya? Kita itu seringnya melewatkan sinyal-sinyal kecil yang dihadirkan oleh semesta yang membuat kita itu mungkin berpikir, kenapa doaku belum dikabulkan? Kenapa nggak ada peluang untukku? Kenapa nggak ada jawaban untukku? Padahal sinyal-sinyal itu dan peluang-peluang itu ada di keseharian kita, bahkan melewati kita, namun kita tidak jeli. Mungkin karena saking riuhnya pikiran kita. Tentu saja percakapan tentang mencari pengganti pembicara utama adalah sebuah hal yang gak aku duga sebelumnya. Tapi ketika itu terjadi, aku langsung nyamber kesempatan itu. Ya, ini bisa kamu pikirkan baik-baik. Iya ya, mungkin sering aku mengabaikan tanda-tanda itu dan membuatku tetap merasa aku nggak memiliki kesempatan. Berikutnya adalah tentang keraguan. Pasti ada keraguan, ketakutan, bahkan menyalahkan diri. Kenapa bisa bertindak impulsif seperti itu? Yang akhirnya teman-teman itu hal yang wajar sekali. Tapi sekali lagi, ketika kita sudah membuat keputusan untuk melakukan lompatan besar, udah terjun aja tanpa berpikir, gak usah pedulikan apapun hasilnya. Dan berikutnya adalah ketika ada kejadian-kejadian tidak terduga, laptop mati dan sebagainya, yang membuat kita improvisasi karena sampai akhir acara tetap mati teman-teman proyektornya ya. Aku kan hafal karena sering latihan, aku improvisasi dan akhirnya ya ada tanya jawab pun aku dengan lancar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Karena apa? Latihan, latihan, dan latihan. Hingga ketika kita terus berlatih teman-teman, akan mengasah skill kita, juga kepercayaan diri kita akan meningkat. Kemudian, hal-hal yang indah, ya bagian yang paling indah ini adalah tentang kita mungkin nggak tahu teman-teman bahwa tindakan keberanian kita membuat perubahan kehidupan seseorang. Kita ngerasa bahwa tindakan kita itu kecil, nggak berarti, tapi ternyata berpengaruh. Ya, orang tersebut, tamu tersebut mengatakan bahwa, oh, aku menemukan jawaban dari sini. Bisa jadi karena ucapanku yang nggak tahu ya, aku nggak sengaja dan sebagainya, yang membuat dia merasa berterima kasih. Bisa jadi tindakan keberanianmu itu menginspirasi orang lain. Mungkin orang lain itu sedih dan akhirnya kamu berbicara sesuatu, membuat mereka bahagia. Nggak perlu orang banyak, cukup satu orang aja yang terubahkan ya. Entah pikirannya, entah harinya yang mungkin buruk menjadi lebih baik, entah pandangannya atau bahkan kehidupannya. Kita nggak akan pernah tahu teman-teman ya. Bahkan bisa jadi dari senyumanmu, dari hal-hal yang membuat mereka ngerasa nggak terhakimi, kamu mungkin mendengarkan mereka nggak menilai sesuatu. Hal-hal itu yang membuat perbedaan besar, orang merasa dihargai, dicintai, dihormati. Itu membuat perbedaan yang sangat berarti teman-teman. Jadi benar-benar lakukan kebaikan, lakukan tindakan keberanian yang membuat orang merasa terinspirasi. Itu adalah bagian dirimu yang paling murni, karena semua orang punya hal ini, ya. Dan juga ketika kita berani melakukan lompatan-lompatan besar, pintu-pintu lebih megah akan terbuka lebih lebar. Kita akan merasakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang tanpa kita duga sebelumnya, hanya karena kita berani untuk melangkah, kita berani untuk melompat. Mungkin kamu ya merasa bahwa aku pengen buka bisnis baru, aku pengen menyelesaikan pendidikanku, aku pengen untuk dipromosikan, aku pengen untuk menulis buku baru, aku pengen untuk membuka channel YouTube, aku pengen untuk melamar kekasihku dan bertemu ya calon mertuaku. Tapi kamu ragu-ragu karena kamu takut sekali. Biasanya karena takut penilaian, penghakiman orang lain. Gimana kalau aku gagal? Gimana kalau gak ada yang suka? Gimana kalau aku mendapatkan komentar-komentar negatif? Gimana kalau bla bla bla? Itu yang rata-rata menghentikanmu. Namun teman-temanku yang baik, ketika kamu tahu siapa dirimu, kamu akan mengetahui nilaimu. Dan kamu akan tetap menghormati orang yang berbeda pendapat denganmu. Kamu akan mengabaikan komentar-komentar negatif itu dan berfokus hanya pada orang-orang yang selaras denganmu. Menghormati, mencintai mereka, menghargai mereka dengan penuh cinta dan kebaikanmu. Apapun yang kamu takutkan saat ini, lampaui itu. Lakukan tindakan keberanian. Karena sekali lagi, kaya akan pengalaman-pengalaman berharga. Itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Karena itu membentuk karakter kamu untuk lebih tangguh. Dan kamu akan menyadari bahwa ketika sudah mau melakukan tindakan keberanian, akan ada kepercayaan dirinya untuk melakukan tindakan lebih, dan kamu akan melihat bahwa aku ternyata berhasil melampaui ini dan mendapatkan hal-hal indah yang gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ini tentang pengalaman, ini tentang tindakan, ini yang akan membentuk karaktermu. Beranilah melompat, abaikan ketakutanmu, gak ada waktu yang tepat kecuali melakukan lompatan keberanian saat ini juga, dan melakukan lompatan keyakinan besar-besaran.
Semoga membantu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.